Al-Quran itu tidak akan sampai ke sana. Jadi yang paling mendasar saya kira kita harus jujur mana yang sesungguhnya kita mengerti dan memang mana yang sesungguhnya kita tidak mengerti atau tidak dapat kita pertanggungjawabkan klaim yang mereka bawa. Nah, kalau kita tidak mau jujur tentang sesuatu yang mereka klaim itu adalah fakta atau tidak fakta, maka apapun anggapan terhadap Al-Quran itu saya kira tidak membawa efek positif apa-apa. Makanya saya bilang ini pada kaum ulama di Aceh, itu pernah saya kirim pernah direspon terhadap surat saya, dituduh saya ini orang murtad. Saya bilang sama kaum ulama, saya bilang sama mereka, Al-Quran itu kalau salah dimengerti bisa menjerat manusia kepada kezaliman dalam beragama. Nah, ketika saya tulis surat itu langsung dicap saya ini orang murtad. Padahal itu yang saya tunjukkan adalah karena ada definisi atau terjemahan-terjemahan yang mereka gunakan, memang dirancang untuk mengancam masyarakat Islam terutama dan umat lain kepada kerja-kerja jahat atas nama syariat Islam, atas nama Tuhan dan lain-lain. Nah, jadi kalau Al-Quran diterjemahkan demikian, ujungnya Al-Quran tidak bisa jadi petunjuk, malah merusak diri. Makanya orang Islam itu harus bisa sadar kalau ada terjemahan yang miring, itu harus terbuka untuk menerjemahkan kembali kalau ada terjemahan-terjemahan yang kalau ada terjemahan-terjemahan yang bertentangan dengan prinsip alam, terutama kalau Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Prof. Cakra masuk ke Komal Bang Majid ya. Dan sama-sama kita ketahui Bang Majid ini, Al-Majid ini Bapak Ibu, sepertinya beliau keturunan Arab atau keturunan Habib ya. Tetapi beliau sangat kritis sekali. Banyak sekali mengkritik hal-hal yang menurut beliau tidak masuk di akal. Dan oleh orang banyak, ini dianggap satu penistaan. Nah, sementara Bapak Ibu, dari pihak-pihak lain, suka mengkritik agama yang tidak diimaninya. Ajaran yang tidak pernah diimaninya. Kitab yang tidak pernah diimaninya. Tetapi begitu dikritik balik agamanya, mencak-mencak, orang tidak terima, orang tidak suka, orang tidak senang. Bahkan dianggap satu penistaan. Nah, Bapak Ibu, Prof. Cakra kita lihat sama-sama masuk ke komalnya Bang Majid. Dan banyak sekali di situ terjadi diskusi. Dan tetap seperti yang sering saya bilang, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena tidak ada pegangan yang kuat. Mereka tidak memiliki pegangan yang kuat. Sampai-sampai kalau kita bertanya terlalu dalam, kita bertanya dengan kritis, dianggap satu penistaan. Bahkan ada istilah, jangan banyak-banyak bertanya. Jangan terlalu dalam mempertanyakan soal iman, tentang Tuhan, tentang sebuah kitab. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu, ada apa? Kenapa orang dilarang bertanya? Kenapa orang dilarang untuk mengkritik? Jadi orang-orang tertentu maunya menerima begitu saja. Tetapi di zaman internet ini Bapak Ibu, di mana zaman dengan begitu canggih, segala sesuatu dengan begitu mudah kita dapatkan, dan semua orang bisa mengakses lewat internet, lewat Google. Begitu dicari, langsung ketahuan. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan di zaman internet ini. Bahkan kita melihat banyak sekali orang sudah mulai bersuara, mulai bertindak, mulai berpikir dengan akal yang sehat, mulai kritis. Dan saya sering bilang hari-hari ini Bapak Ibu, baik di media sosial maupun di dalam penginjilan. Ketika kamu berada di sebuah jalan, dan ternyata jalan itu tidak membuatmu sampai ke tujuan, ya kamu jangan berdiam di situ. Coba mulai cari jalan lain. Ya tentu kita semua ini ingin cari jalan, supaya kita dapatkan jalan, sehingga kita sampai ke tujuan yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita ingin ke sana. Makanya harus ikut siapa? Yesus Bapak Ibu. Yesus Kristus. Kalau kita melihat dunia ini,
Dunia sangat membutuhkan Yesus. Orang-orang yang ada di dalam dunia ini sangat membutuhkan Yesus. Cuma tinggal mempertahankan ego masing-masing. Takut dikucilkan, takut dihina, takut diolok-olok, takut diintimidasi, takut diancam. Ini yang membuat banyak orang tidak berani mengambil satu keputusan yang sudah mereka dapatkan. Bahkan sangat takut tidak diakui lagi oleh keluarga. Sangat takut tidak diakui lagi oleh lingkungan. Sangat takut tidak diakui lagi oleh sukunya. Kalau saya, Bapak Ibu, sering sekali mengatakan kepada orang-orang, no problem, bagi saya, kamu mengakui atau tidak mengakui. Saya sebagai temanmu, sebagai saudaramu, sebagai sahabatmu. Yang sangat penting adalah nama saya tertulis di Kitabul Hayah. Yang sangat penting adalah hati saya diubahkan ketika saya mengikut Yesus. Yang sangat penting adalah perilaku saya berubah setelah saya mengikut Yesus. Kau mau percaya Yesus Tuhan atau tidak? Tetapi karakter saya berubah di saat saya mengikut Yesus. Ketika saya percaya kepada Yesus. Jadi tidak mungkin pribadi yang sudah merubah karakter saya dari jahat menjadi baik, lalu saya tinggalkan. Ini adalah saya tidak memiliki akal yang sehat dan tidak mau berpikir dengan pikiran yang cerdas atau pikiran yang waras. Saya juga sering berkata, Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus selalu jujur di dalam bertindak, di dalam berkata-kata, di dalam berpikir. Harus jujur. Kalau Anda jujur, Anda pasti akan murtad. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Prof. Cakra masuk ke roomnya Bang Al-Majid dan apa yang mereka bahas di sana. Mari kita simak sama-sama. Saya tetap mengajak saudara semuanya, fokus kita hanya kepada Yesus. Iman percaya kita itu Alkitab. Lihat apa kata Alkitab, dengar apa kata Alkitab, pegang apa kata Alkitab, imani apa kata Alkitab, lakukan apa kata Alkitab. Beda pandangan itu biasa. Beda penafsiran itu biasa, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai gara-gara beda pandangan, gara-gara beda penafsiran, membuat kita saling menghina, saling mengolok-olok, dan saling mencaci maki. Mari kita dewasa rohani, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berkata-kata, tanpa mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor. Bapak Ibu, bagaimana jalannya diskusi? Mari kita nonton sama-sama. Itu tidak akan sampai ke sana. Jadi yang paling mendasar saya kira kita harus jujur mana yang sesungguhnya kita mengerti dan memang mana yang sesungguhnya kita tidak mengerti atau tidak dapat kita pertanggungjawabkan klaim yang mereka bawa. Nah, kalau kita tidak mau jujur tentang sesuatu yang mereka klaim itu adalah fakta atau tidak fakta, maka apapun anggapan terhadap Al-Quran itu saya kira tidak membawa efek positif apa-apa. Makanya saya bilang ini pada kaum ulama di Aceh, itu pernah saya kirim pernah direspon terhadap surat saya. Dituduh saya ini orang murtad. Saya bilang sama kaum ulama, saya bilang sama mereka, Al-Quran itu kalau salah dimengerti bisa menjerat manusia kepada kezaliman dalam beragama. Nah, ketika saya tulis surat itu langsung dicap saya ini orang murtad. Padahal itu yang saya tunjukkan adalah karena ada definisi atau terjemahan-terjemahan yang mereka gunakan memang dirancang untuk mengancam masyarakat Islam terutama dan umat lain kepada kerja-kerja jahat atas nama syariat Islam, atas nama Tuhan dan lain-lain. Nah, jadi kalau Al-Quran diterjemahkan demikian, ujungnya Al-Quran tidak bisa jadi petunjuk, malah merusak diri. Makanya orang Islam itu harus bisa sadar kalau ada terjemahan yang miring, itu harus terbuka untuk menerjemahkan kembali kalau ada terjemahan-terjemahan yang
kalau ada terjemahan-terjemahan yang bertentangan dengan prinsip alam, terutama kalau ada terjemahan-terjemahan yang merusak suara hati nurani kita ini, yang menghilangkan rasa dimensi kemanusiaan pada diri kita ini, itu harus terbuka untuk didebatkan dan harus dikalibrasi kembali secara terbuka, jadi orang-orang yang mau kritis harus merasa benar-benar aman, sehingga nanti orang yang sudah punya pemikiran baru atau bisa mengekspresikan makna yang lebih tepat. Nah, itu bisa semua orang yang ingin mengamalkan pemikiran tersebut bisa mengetes dalam kondisi alam apa benar. Nah, kalau memang ada kekurangan, nanti sama-sama bisa diperbaiki dan saling memperbaiki sehingga Al-Quran itu bisa hidup, jadi ayat yang hidup, bukan lagi ayat-ayat yang mati. Makanya ayat 107 dari surah Anbiya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu harus bagian daripada setiap pembaca, siapa aja. Nah, jadi ayat itu harus benar-benar seperti udara gitu kan, kita hirup udara kan setiap detik. Jadi ayat Al-Quran itu harus menjadi bagian alam, sehingga setiap kita baca seperti kita minum air, seperti kita hirup udara. Jadi akan terus relevan setiap saat, siapa saja yang baca dan di mana saja yang dibaca. Jadi kita tidak lagi memikirkan persoalan ada latar belakang sejarah, siapa yang turunkan, di mana diturunkan, siapa yang menulis. Kita tidak lagi menghabiskan tentang persoalan yang demikian. Sedikit dulu, Pak Cakra. Jika ada 10 orang yang menafsirkan Al-Quran dan setiap 10 penafsir itu berbeda pendapat, siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan pendapat Anda salah dan pendapat saya yang benar? Siapa yang berhak mengatakan itu? Alam dan prinsip alam. Yang berhak meluruskan. Apa maksudnya alam dan prinsip alam? Itu pun bagian dari pemahaman seseorang. Yang saya maksud alam dan prinsip yang dikandung di dalam ciptaan adalah kodrat alam itu sendiri. Misalkan siapa yang berhak menentukan kodrat alam itu sendiri, bahwa itu sesuai dengan alam dan tidak sesuai dengan alam? Siapa yang berhak mengatakan itu? Ya, alam itu sendiri. Misalkan begini. Alam tidak bicara. Yang bicara adalah manusianya, pemahaman manusianya tentang bacaannya terhadap alam. Jadi lagi-lagi ini berhubungan dengan pemahaman si pembaca itu sendiri. Lalu siapa yang berhak mengatakan ini sesuai dengan kodrat alam dan tidak sesuai dengan kodrat alam? Seperti saya katakan tadi, ya alam itu sendiri. Contohnya begini. Alam tidak bicara, Bang Cakra. Alam tidak bicara. Pemahaman orang lah yang berbicara. Pemahaman orang yang menghubungkan dengan keadaan atau realitas alam yang mereka lihat. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa inilah yang benar. Lagi-lagi pertanyaan siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan itu? Dan siapa yang paling prioritas untuk mengatakan pendapat Anda salah? Siapa yang memiliki otoritas itu? Oke. Sebentar, sebelum saya ini, Anda ngerti nggak ketika saya bilang alam dan prinsip yang dikandung dalam ciptaan? Kira-kira Anda mengerti itu pun tidak luput dari bacaan orang yang mengatakan itu. Misalnya ketika Anda membaca fenomena alam dan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman Anda. Yang bicara itu pemahaman Anda, bukan alam yang bicara. Begini, alam hanya diwakilkan. Begini, bukan demikian, Anda terbalik. Apapun pemahaman yang dibentuk oleh manusia dari bacaan Al-Quran, itu hanya alam yang bisa meluruskan duduk perkara sebuah permasalahan. Tapi setiap orang berbeda dalam membaca alam. Benar. Jadi lalu apapun. Siapa yang otoritas mengatakan ini salah dan itu benar? Ya, ketika setiap orang membaca alam itu berbeda. Ya, alam itu sendiri. Jadi bagaimana begini, alam itu bisa ngomong? Begini. Yang ngomong itu pemahaman orang yang membaca alam itu. Lagi-lagi pemahamannya nggak bisa dilepaskan di situ. Membaca Al-Quran maupun membaca alam itu dua-duanya pemahaman yang bicara di situ. Karena itu pemahamannya, kemungkinan dia benar, kemungkinan dia salah. Pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan Anda salah?
Oke, ini nampaknya ada ketidakpahaman tentang alam dan prinsip yang dikandung dalam ciptaan. Kalau Anda pernah merenungkan tentang proses alam atau prinsip yang dikandung dalam ciptaan, itu akan terjawab apa yang Anda terangkan. Manusia bisa Seperti apa misalnya? Contohnya seperti apa? Oke, misalkan tentang persoalan sebab akibat yang dimengerti oleh orang Islam, misalkan konsep akhirat. Konsep akhirat yang dimengerti adalah satu wilayah untuk untuk tempat kita dievaluasi apa yang kita kerjakan sehari-hari, baik atau buruk. Konsep akhirat itu kalau tidak bisa dijamah oleh indera manusia, maka konsep akhirat itu gagal dalam ranah alam karena kita tidak bisa meluruskan kondisi akhirat yang dimaksud. Nah, jadi akhirat itu harus dibawa kepada ranah alam apa yang dimaksud akhirat. Nah, jadi apapun posisi seseorang ketika membaca ayat Al-Quran, apapun definisi yang dibentuk, ujungnya itu adalah alam yang bisa menentukan baik itu nilai subjektif atau objektif kebenaran yang dimaksud. Ya kan? Itu baru bisa kita temui titik terang duduk perkara sebuah klaim atau pemahaman. Nah, jadi makanya kembali kepada ulama tadi yang diangkat oleh Pak Warna itu, makanya kita harus berani mempertanyakan dan menggugat bahwasanya kaum ulama itu bukan ahli ilmu pasti, tetapi mereka tidak lebih daripada ahli ilmu dongeng dan ahli ilmu konspirasi teori. Nah, ini yang perlu dimengerti dulu oleh kaum muslim. Kalau kaum muslim bisa menerima ini adalah sebuah kenyataan, maka alternatifnya yang bisa menjelaskan Al-Quran adalah alam itu sendiri. Prof, bisa saya sedikit, Prof? Berarti Prof menjelaskan bahwa Al-Quran itu mizan ya, dia keseimbangan antara ciptaan yang ada. Jadi dia tidak membenturkan tetapi menjaga keseimbangan. Apa seperti itu, Prof? Ya benar. Al-Quran itu menurut saya lihat harus menjelaskan tentang seluk-beluk prinsip alam. Sehingga kita ini senyawa, kehidupan kita ini senyawa dalam kehidupan tempat kita hidup. Kita tidak terlepas daripada angin, udara, air, tanah tempat kita injak, dan tanah tempat kita menanam menanam tumbuh-tumbuhan. Kita tidak terlepas daripada proses itu. Jadi apapun yang diklaim Al-Quran harus mengarah kepada dimensi-dimensi alam sehingga kita bisa memberdayakan potensi yang ada pada diri kita. Ya kan? Sebentar dulu, Bang Cakra. Sebentar dulu. Hubungannya dengan akhirat dan alam tadi itu saya belum mengerti di situ maksudnya apa. Oke. Jadi karena ini bisa panjang, saya ada waktu cuma 2 menit, sekitar 3 menit lagi. Jadi definisi akhirat yang selama ini dimengerti oleh orang Islam itu sangat tidak relevan, sangat bertentangan dengan prinsip alam. Jadi akhirat itu pertentangannya di mana? Pengen tahu pertentangannya di mana? Bertentangannya begini. Kalau sembahyang pahala sembahyang, kita harus nunggu kita waktu mati dan dihisap nanti setelah dunia ini dihancurkan. Itu tidak ada di dalam proses alam itu sendiri. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim yang demikian. Jadi definisi akhirat itu harus ada di dalam evolusi manusia itu sendiri atau evolusi dalam evolusi ciptaan. Jadi saya tidak akan memberi definisi akhirat dulu. Ini adalah mungkin bisa dijadikan PR bagi setiap kawan-kawan yang di bawah untuk memikirkan apa sebenarnya akhirat yang dimaksud. Sehingga pengertian itu bisa dijamah oleh setiap manusia tanpa syarat. Harus bisa dialami, harus bisa dievaluasi, harus bisa ditelusuri, nilai subjektif atau objektif. Nah, itu definisi akhirat harus mengarah ke situ. Apapun bentuk definisi akhirat yang dimaksud. Tetapi harus ada dalam ranah alam. Sehingga kalau ada tindakan yang kita ambil itu keputusan sehari-hari,
itu kita bisa evaluasi, bisa memperbaiki diri. Karena kita bisa sadar, oh akhirnya hasil daripada tindakan atau kebijakan yang diambil hasilnya begini. Kalau kita tidak suka atau kurang menyenang hati atau merusak, ya kan, apapun hasilnya, itu kita bisa perbaiki diri. Sehingga ayat Al-Quran itu ketika dibaca itu selalu dalam bentuk hidup dia. Seperti kita ini memerlukan angin, ya kan, udara. Jadi tidak lagi bicara persoalan kita harus nunggu 1000 tahun ketika dunia ini dibangkit dan sebagainya. Enggak, saya belum melihat korelasinya di situ, Bang Cakra. Belum. Korelasinya antara akhirat dan hubungan sebab akibat, kausalitas antara fenomena alam semesta dan akhirat harus koheren kan, maksudnya Bang Cakra di sini. Ya. Nah, saya belum penjelasannya Bang Cakra itu nggak ada korelensinya ke situ, nggak ada itu hubungannya, hubungan kausalitasnya nggak ada. Iya. Mungkin begini dulu, itu bisa jadi PR, ini bisa jadi bahan yang lebih mendalam lagi. Karena kita tidak bisa sejelaskan dalam waktu singkat, karena ini Ya, harus saya... kalaupun saya menjawab ini Bang Cakra, saya memberikan hubungan kausalitasnya di sini nih. Kalau fisik kita ini butuh olahraga, keadaan jiwa kita itu juga butuh olahraga. Olahraga untuk jiwa kita itu sholat. Sholat itu fungsinya untuk kita tuai nanti di akhirat hasilnya. Seperti itu. Itu hubungannya dalam keyakinan saya. Tapi kalau Bang Cakra nggak setuju dengan itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Bukan amal soleh yang kita tuai, Bang. Amal soleh bukan. Iya, termasuk semuanya. Soleh lah. Bukan. Iya, untuk mencari amal soleh itu dasarnya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu mas sarana, sholat itu sarana. Iya, makanya saya bilang tadi olahraga sholat itu, olahraga jiwa. Intinya amal solehnya, Bang, bukan. Betul amal solehnya yang penting. Tapi kita nggak usah terlalu masuk ke sana lah. Saya ingin kembali lagi dengan ke Bang Cakra tadi ini. Bisa sebentar Bang ya. Salat itu tujuan atau alat? Bentar. Salat itu tujuan apa alat? Bagi saya alat salat itu. Ya berarti Kalau bukan fisik tujuan. kita butuh olahraga, Kalau kita jiwa kita butuh olahraga. Ya. Berarti kalau kita ini sampai tujuan tambah alat atau ganti alat bisa nggak? Untuk sampai ke tujuan tentu butuh alat. Dan alatnya itu adalah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang tentunya dimengerti. Salat Kalau itu dirinya kalau dirinya begini, kalau dirinya udah bisa jadi orang yang baik, butuh salat enggak? Kalau udah sampai tujuan. Sebenarnya bukan persoalan baik apa tidak, benar apa salah, itu permasalahannya. Sebentar. Ada aturan untuk Anda akan sesat kalau menilai sesuatu itu baik. Tidak menilai kebenarannya, benar nggak itu? Sebentar. Di Jepang dulu ada lampu merah, masih dipakai lampu merah karena masyarakatnya belum sadar diri, masih butuh lampu merah. 30 tahun yang lalu mereka cabut lampu merah, nggak ada polisi di jalan, nggak ada lampu merah. Kenapa nggak butuh lampu merah kira-kira? Lampu merah itu tadi, lampu merah itu ada tujuan atau alat untuk menjaga keselamatan. Iya, saya ngerti maksudnya. Masyarakatnya sudah sadar, sudah taat, sudah ngerti. Udah bisa capai selamat tanpa lampu merah, bisa nggak? Apa maksudnya? Analoginya salah tuh. Analoginya salah. Begini dulu, Pak Ikhlas, sebelum berangkat lebih jauh ke situ, coba dulu dipikirkan persoalan pertanggungjawaban yang saya terangkan tadi. Persoalan alam ini adalah hanya sebentar, Pak Cakra, sebentar. Oh ya, sebentar, mohon maaf 1 menit. Kebaikan itu bisa dicapai nggak harus lewat kitab suci, bisa nggak? Bisa. Ya Kata wes, siapa nggak bisa? Bisa. Ya berarti kitab suci atau ritual atau itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan manusia yang baik, yang menjadi manusia sesuai Jadi fitrah. begini. Tuhan itu maha bijaksana. Kemampuan orang itu beda-beda. Bentar ya. Nah,
Kan seperti itu. Jadi kembali lagi ke Bang Cakra nih. Ini saya belum menemukan hubungan kausalitasnya nih antara alam dan kenapa harus akhirat itu harus mengikuti alam, fenomena alam. Kenapa? Ya, karena begini, karena alamlah yang menurut saya satu-satunya wadah yang bisa mempertanggungjawabkan, yang bisa meluruskan duduk perkara sebuah permasalahan. Saya tidak, yang saya tahu tidak ada satu institusi yang lebih hebat daripada alam. Artinya alam ini mempengaruhi keadaan kita, kesadaran kita seperti itu. Mempengaruhi tingkah laku kita seperti itu, Bang Cakra ya. Iya. Alam ini mempengaruhi. Atau jangan-jangan sebaliknya, manusia lah yang mempengaruhi alam itu, membentuk alam itu. Sebenarnya Lingkungan alam. sebenarnya manusia khalifah itu ya yang punya akal, orang yang ilmu, tapi ilmu di sini tuh ulama-ulama yang memiliki. Iya, tapi kalau bagi Bang Cakra tadi, seolah-olah alam semesta ini menentukan pikiran dan tingkah laku manusia. Bukan demikian yang saya maksud. Alam ini menentukan hasil. Alam ini menunjukkan hasil daripada proses atau tindakan atau pemikiran yang diambil oleh manusia. Alam ini tidak mendiskriminasi tentang Maksudnya gimana tuh Bang Cakra? Alam semesta ini menentukan hasil, sementara yang berbuat itu manusia. Kenapa bisa begitu? Seharusnya karena manusia yang berbuat, hasilnya pun ditentukan manusia itu. Kalau kita mau konsisten, nggak mungkin manusia yang berbuat, berperilaku, tapi yang menentukan hasil itu adalah alam. begini. Gimana caranya itu? Assalamualaikum. Ya kembali ke sunatullah, iya emang sunatullah. Jadi ketetapan Allah di sana. Izin menambahkan, sebenarnya antara alam dan antara Al-Quran dan alam itu semuanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang diciptakan, yang diturunkan ke dunia ini. Al-Quran itu merupakan ayat Qur'aniyah yang kita baca melalui kalam-kalam tulisannya, dan alam itu merupakan ayat kauniyah, yang mana ayat kauniyah itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi keduanya itu selaras sebenarnya. Dua ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk dibaca oleh umat manusia. Dibaca menggunakan apa? Menggunakan akal dan logika. Itu sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kepada umat manusia agar apa? Agar menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tadakkarun, dan yang lainnya. Jadi semuanya tidak bertentangan antara alam dan ayat Al-Quran. Seandainya kita menggunakan akal sehat kita, logika kita, maka kita akan bisa membaca kebesaran Allah, kebesaran yang melalui ayat-ayat yang diturunkan itu, baik dari Al-Quran maupun dari alam semesta ini. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya antara keduanya. Hanya saja manusianya yang lupa, yang tidak menggunakan akalnya itu sendiri, yang tidak menggunakan pemikirannya itu sendiri. Paham, Bang. Yang saya bingung nih pernyataannya Bang Cakra nih yang mengatakan alam lah yang menentukan itu. Tapi yang Begini, yang ingin saya jelaskan tadi, contohnya begini ya. Ketika seseorang menanam jagung, maka yang menentukan hasil biji jagung itu adalah alam. Biji jagung selalu tumbuhnya batang jagung. Batang jagung itu selalu berbuah-buah jagung. Nah, kalau manusia kepingin buah tomat, maka harus memutuskan dulu biji yang akan ditanam. Iya, yang menentukan tomat tumbuh atau jagung itu siapa? Alam apa manusia yang berbuat? Untuk menentukan tomat yang tumbuh atau jagung atau durian yang tumbuh itu siapa? Alam apa manusia? Manusia ini adalah bagian daripada elemen proses, tetapi pada hakikat, ini sebagai hakikat ya, pada hakikatnya yang menentukan daripada fitrah sebuah objek yaitu biji jagung itu adalah alam, bukan manusia. Jadi kalau manusia, itu saya sependapat. Kalau itu semua seorang tahu, anak kecil juga tahu. Benar. Tapi untuk memanen buah jagung, buah tomat itu yang menentukan siapa? Tetapi itulah yang banyak salah dimengerti oleh orang Islam. Padahalnya kan konsep jagung
biji jagung yang ada dalam alam itu cukup sederhana. Tetapi inilah yang gagal paham di dalam koridor syariat Islam. Ya, seperti apa tuh misalnya tuh? Oh, nah, Hubungannya lagi dengan banyak syariat. sekali. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, mungkin ini karena saya mau berangkat, saya bisa jelaskan kapan sempat nanti. Mungkin Pak Majid sudah selama ini jelaskan panjang lebar dan kawan-kawan yang lain. Mungkin Pak Majid bisa melanjutkan. Jadi, tapi sekali lagi Bang Cakra, itu semua pemahaman Bang Cakra. Tentunya orang juga berhak untuk menilai Bang Cakra benar apa salah. Tentu penilaian itu ada pihak lain. Bukan Bang Cakra yang mengklaim diri Anda benar di sini. Seperti halnya saya atau ulama yang berpendapat. Orang lain bisa mengatakan pendapat itu salah atau benar. Itu harus berlaku juga sama Bang Cakra ketika berpendapat. Bang Cakra bisa benar, bisa salah. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan pendapatnya. Meskipun ada sebagian yang saya setuju. Seperti itu. Bang, Jadi harus sebentar ya. diberlakukan semua Bang Majid, Bang Cakra. Jangan kita menyerang pendapat ulama sementara tidak menyerang diri kita sendiri yang selalu berpendapat juga. Yang tentunya orang lain juga bisa menilai pendapat Anda itu salah atau benar. Bang, itulah Harus adil di situ. terlalu ada yang lain mau kesempatan mau bicara ini. Ya. Bang Majid itu saya sempat singgung kepada Prof bahwa keseimbangan ya. Kita Al-Quran mengkonfirmasi tentang keseimbangan itu, dan antara alam, manusia, makhluk yang diciptakan itu harus seimbang. Ketika tidak seimbang, maka kehancuran itu akan timbul. Apakah Al-Quran mengkonfirmasi itu, Bang Majid? Ada di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman itu tiga kali disebut timbanan alam, timbanan diri kita, dan timbanan yang kita di luar diri kita kepada alam dan manusia. 3 kali disebut mizan di situ. Pernah aku jelasin itu. Dan aku faham perkataan Mbak Cakra, sangat faham dan sangat sesuai Al-Qur'annya. Bukan saya cocok logi, tapi saya faham. Di situ hanya orang-orang yang akalnya dipakai, dipikir, dia bisa paham apa perkataan Mbak Cakra. Dia menyatakan alam yang menentukan, itu bab cakra sebenarnya lari ke sebab akibat. Kita menanam badi, menanam sesuatu yang baik, sebab akibatnya akan baik. Kita menanam buruk, alam akan otomatis sunnatullah itu yang menjawab di dunia atau di akhirat. Nggak usah lari ke akhirat lah. Di dunia ini kita akan mendapat buruk. Itu yang dikatakan Mbak Cakra. Ya maksudnya yang disebut amal soleh tadi udah selesai. Amal sunnatullah. Mau tanya Bang Majid ya. Sunnatullah itu. Ya Bang Majid mau tanya Bang Majid. Silakan. Itu kan kalau secara ilmu ilmiah kan kita ini kan manusia ini kan menjadi di puncak rantai makanan. Apakah itu termasuk juga ditulis di Al-Quran menjadi khalifah? Ini maksudnya di puncak rantai makanan ini di bumi ini Bang Majid. Ya, kita yang kelola bumi. Artinya khalifah itu kan dijelaskan. Khalifah itu kita ini atas segala makhluk. Segala makhluk itu untuk kita yang kelola. Jadi kita yang naik kuda, kita yang makan kambing, bukan kambing yang makan kita, bukan kuda yang naik kita. Kita yang memanfaatkan udara, kita terbang, paham nggak? Kita terbang memanfaatkan udara. Kita memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan, kita makan, kita minum air, kita segala yang ada di alam semesta. Sebenarnya itu semua itu ujungnya itu kita yang kelola. Iya, benar. Jadi maksudnya selaras dengan ilmiah ya para ahli biologi, ahli fisika, bahwa kita ini kan manusia kan berada di dalam puncak rantai makanan teratas. Jadi selaras dengan Al-Quran dikatakan khalifah kan gitu di bumi sebagai manusia. Dan apakah ada di Al-Quran juga kehancuran bumi atau kehancuran manusia ini atas ulah manusia itu sendiri, Bang? Ada ayatnya. Doharul fasada fil barri wal bahri. Iya, doharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi manusia sendiri yang mengakibatkan. Sebenarnya kan malaikat yang protes itu Bang Benjita, bukan yang malaikat itu bukan bicara soal ritual, salat, zakat. Malaikat bilang, "Atakhliqu man yufsidu fiha wa yasfukud dima?" Membuat kerusakan. Membuat merusakan. Malaikat enggak protes masalah ibadah, ritual, ini.
dari Wong buatan malaikat, yang Pak. itu yang jahat. Ngajajil paling rajin ibadahnya. Kalau saya baca beberapa karya-karya ilmiah dari ilmuwan-ilmuwan ini dikatakan bahwa dalam waktu dekat ini ada kemungkinan umat manusia ini punah bisa 200 tahun atau 300 tahun, Bang Majid. Karena dengan timbulnya artificial intelligence, AI dan segala macam ini akan membuat manusia ini tidak relevan lagi di bumi ini, tidak menjadi khalifah lagi. Itu juga kita Udah tidak. jadi alien, jadi alien sama robot ntar. Iya, robot. yang- Benar. Kita ini masalah masa depan itu bisa ditebak-tebak secara ilmiah bisa. Misalnya kita ini dalam disiplin ilmu sebab akibat itu kita bisa tahu matahari itu di tahun depan akan terbelah. Itu bisa. Bisa. Iya. Atau Iya. atau Ya, akan para ilmuwan jadi juga gempa atau akan begitu. Itu kan dengan kita meneliti gitu. Meneliti misal besok hujan, besok matahari terang gitu. Itu termasuk dari kita membaca masa depan tapi dengan cara disiplin ilmu. Itu maka di dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Astaghfirullahaladzim. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, kita sudah sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi tersebut? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan di akhir video, saya tidak pernah bosan-bosan mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Mashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Seruput kopi dulu buat Prof Cakra yang selalu berpikir kritis, yang selalu mengajak orang untuk menjawab segala sesuatu dengan kejujuran. Tapi saya selalu katakan, kalau Anda jujur, Anda pasti murtad. Haleluya.